Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat sejahtera bagi kita semua. Hello everyone, my name is John Bagaskara. I'm from the second class of Automotive Engineering and I'm from SMK Negeri 1 Belado. Today, I want to show a video that explains how to use vernier caliper and also how to use micrometer. Let's see the video. Ini adalah jangka sorong. Jangka sorong atau bisa disebut vernier caliper adalah salah satu alat pengukur panjang suatu benda yang dapat mengukur sampai ukuran 0,2 mm sampai 0,05 mm. Selain itu, jangka sorong bisa digunakan dalam 3 jenis pengukuran. Pertama-tama kita kenali dulu bagian-bagian dari jangka sorong. Pertama, di sini ada rahang luar yang digunakan untuk mengukur bagian diameter luar suatu benda. Kedua, di sini juga ada rahang dalam yang digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Di sini juga ada baut pengunci. Baut pengunci pada jangka sorong berfungsi untuk menahan agar rahang tetap pada tempatnya, sehingga objek benda yang sedang diukur bisa tertahan atau tidak terlepas dari skalanya. Di sini juga ada skala Nonius. Skala Nonius bagian ini pada jangka sorong berfungsi untuk menambahkan tingkat akurasi ekstra pada pengukuran yang biasanya dinyatakan dalam inci atau milimeter. Selain skala Nonius, di sini juga ada skala utama. Skala utama pada jangka sorong berfungsi untuk menyatakan hasil ukuran utama yang biasanya dinyatakan dengan satuan cm atau inci. Di sini juga ada tangkai ukuran kedalaman. Bagian ini berfungsi untuk mengukur kedalaman lubang suatu benda tertentu. Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara mengukur diameter luar suatu benda dengan menggunakan jangka sorong. Dan benda yang akan saya ukur di sini adalah kepala piston atau piston head sebagai benda yang akan diukur. Langsung saja kita ukur. Pertama-tama kita kalibrasikan dulu jangka sorongnya, yaitu dengan cara sejajarkan skala Nonius dengan skala utama pada angka 0. Jika sudah lurus, kita hanya perlu menaruh benda yang akan diukur di antara dua rahang. Kita hanya perlu menarik skala Nonius ke arah kanan dan meletakkan benda yang akan diukur di antara dua rahang. Jika sudah dirasa pas, kita hanya perlu mengencangkan baut pengunci, yaitu diputar dengan arah searah jarum jam. Jika sudah kencang, kita lepas bendanya dan kita hanya perlu menghitung skala utama dan skala Noniusnya. Di sini skala utama berhenti pada angka 50 dan skala Noniusnya berhenti pada angka 1. Dilihat. Dan bisa kita simpulkan diameter luar kepala piston ini adalah 50,1. Sekian, terima kasih. Ini adalah micrometer atau yang biasa juga disebut micrometer stroke. Adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda kecil atau tipis atau benda yang berbentuk lempengan dengan ketelitian yang cukup tinggi. Akurasi micrometer skrup adalah 0,01 mm. Sebelum kita mengukur benda yang akan diukur, pertama-tama kita kenali dulu bagian-bagian dari mikrometer tersebut. Yang pertama adalah anvil. Anvil di sini atau biasa juga disebut poros tetap adalah batang kecil yang terletak di bagian ujung rangka. Landasannya tetap, artinya anvil kecil ini tidak dapat dipindahkan. Anvil berfungsi untuk menahan benda kerja yang akan diukur. Kedua adalah spindle atau poros gerak. Spindle adalah batang yang lebih panjang yang ditempatkan di salah satu ujung bingkai. Sepintas, spindle dan landasan memiliki bentuk yang mirip. Namun, landasannya lebih kecil dan tetap, sedangkan porosnya lebih panjang dan bergerak. Spindle berfungsi saat benda kerja dimasukkan ke dalam mikrometer. Yang ketiga adalah sleeve. Sleeve adalah jalan bidal. Sleeve berbentuk tabung yang terletak di ujung luar bingkai. Fungsi utama sleeve sebenarnya adalah tempat
meletakkan timbangan utama. Dan yang keempat adalah timbel. Timbel adalah batang logam berbentuk tabung yang berada di luar casing. Fungsi timbel adalah untuk mengatur skala Vernier. Timbel dapat diputar dan setiap putaran timbel menggerakkan spindle. Dan kelima adalah lock nut atau pengunci. Mur pengunci atau lock nut memiliki fungsi untuk menahan spindle atau sumbu gerak agar tidak bergerak saat proses pengukuran benda. Dan yang terakhir adalah ratchet knob. Ratchet memutar spindle atau sumbu gerak ketika ujung spindle berada di dekat objek yang akan diukur. Bagian ini kemudian digunakan untuk mengencangkan spindle atau poros dengan memutarnya searah jarum jam hingga berbunyi klik. Ratchet diputar 2-3 kali untuk memastikan bahwa ujung spindle bersentuhan sempurna dengan objek pengukuran. Pertama-tama kita kalibrasi dulu mikrometer dengan menggunakan alat ini. Alat ini bernama adjusting branch untuk memutar sleeve agar sejajar dengan angka 0 pada timbel. Kita cari ini lubangnya, kita masukin. Ini ada lubang ya. Coba. Kita dorong sleeve agar sejajar dengan angka 0. Ya, kira-kira seperti ini. Ini sudah sejajar ya. Nah, setelah itu kita cukup putar timbel agar sesuai dengan skrup ini. Kita putar agar bisa sesuai dengan skrup ini. Masih kurang. Dan ya, ini kan masih ada ruang ini. Kita putar lagi agar spindle terdorong dan menyentuh skrup tersebut. Nah, setelah ini spindle menyentuh skrup tersebut, kita hanya perlu mengunci dengan menggunakan lock nut atau pengunci. Setelah itu kita putar ratchet yang ada di sini sebanyak 2-3 kali. Di sini saya akan memutar ratchet ini sebanyak 3 kali. 1, 2, dan 3. Setelah ini kita hanya perlu membaca skala utama dan skala non-use. Skala utama pada mikrometer adalah ini, terletak di sleeve, dan skala tambahan atau skala non-use terletak pada timbel ini. Dan kita hanya cukup membaca skala utama dan skala tambahan. Bisa kita hitung dulu skala utamanya. Skala utamanya adalah, kita hitung saja dari sini. Ini ada 10. Dan ini ada lebih 1. Jadi dibacanya adalah 11. Dan ini di atasnya jika terdapat satu garis yang terlihat sedikit. Ini jadi bisa kita simpulkan skala utama pada mikrometer kali ini adalah 11,50. Dan sedangkan skala tambahan atau skala non-use-nya berhenti pada angka 0. Jadi diameter 11 skrup ini bisa kita simpulkan adalah 11,50. Sekian tutorial menggunakan mikrometer dari saya. Maaf jika ada salah kata, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Berikut adalah cara merawat alat ukur agar tidak mudah rusak. Pertama, selalu menyesuaikan dengan penggunaan yang benar. 2. Tidak menggabungkan alat ukur dengan alat lainnya. 3. Rutin dan berkala membersihkan alat ukur. Dan yang terakhir, menempatkan alat ukur pada tempat yang sebenarnya. Matur nuwun sampun ningali video kula, mugi-mugi napa sing kula aturaken wonten miguna lan manfaatipun. Cekap semanten bilih kathah pepatipun kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.